Siapa yang jadi moderator? Saya, Bu. Siapa? Redita. Redita. Oke. Bu, PowerPoint-nya sama Farhan, Bu. Dia belum gabung. PowerPoint-nya saya share dari sini ya. Kelihatan? Kelihatan udah? Kelihatan adik-adik? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Bu. Baik, mulai Kak Redita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, satu bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita diberi kesehatan, sehingga kita bisa dapat mengikuti mata kuliah pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Redita Fitri Cahyani dari kelompok 4, selaku moderator yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 4. Maaf, Bu, slide yang nama anggota kelompok Bu. Yang pertama ada Dinda Putri Syahrila. Yang kedua saya sendiri, Redita Fitri Cahyani. Yang ketiga ada Farhan Diva Ansari. Yang keempat Angelia Hosiana Lambon Tarwan. Yang kelima Andre Eko Matondang. Yang keenam Arista Salsabila Harits. Yang keenam Jovando Fawaz Rizkullah Saragi. Yang ke-8 Khalid Al-Fikri. Baiklah, masuk pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. A. Upaya pencegahan atau preventif. B. Upaya penindakan atau kuratif. C. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. D. Upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Farhan. Pada Farhan, dipersilahkan. Farhan mana Farhan? Farhan. Gantikan yang ke lain aja, Kak. Kak Redita, gantikan ke yang lain aja. Kepada Andre,
Andre mana Andre? Ini Bu. Ya. A. Upaya pencegahan atau preventif. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan memadai dan ada jaminan masa tua. Angel, B. Upaya penindakan kuratif. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan, tidak terhormat, dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK. 1. Dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis Mi-2 merek Plek Rostov, Rusia milik Pemda atau NAD 2004. Kedua, menahan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Ketiga, dugaan korupsi dalam proyek program pengadaan busway pada Pemda DKI Jakarta tahun 2004. Keempat, dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara sebesar 10 miliar lebih tahun 2004. Yovando, Guru, dia banyak. Yovando, Masih di jalan nih. Abang Khalid, C. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. 1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. 2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. 3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. 4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah negara dan aspek-aspek hukumnya. 5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. D. Upaya Maaf Bu, edukasi bisa SR, ulang. lembaga. Apa yang bisa ulang, Bang? Tadi rumah saya mati lampu, Bu, jadi wifi mati juga. Oh gitu. Ini siapa ini? Fahri, Farhan. Farhan kelompok ini ya? Iya Bu. Tadi udah sempat bacain ini belum? Baca belum Bu? Ya udah, setelah Bang Khalid ya. Bang Khalid langsung ini dulu sambung di D ya.
Ya, Bu. D. Upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Indonesia Corruption Watch atau ICW adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. Transparency International atau TI adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba. Sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Ya, baik, Kak Redita langsung. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Saya, Bu. Kak Redita yang pilih ya. Kak Redita moderatornya. Saya. Boleh di ini aja, ditulis di chat, jadi nanti Kak Redita yang pilih. Pertanyaan. Panjang, Bu. Panjang. Iya, Bu. Kak Redita nanti panjang, tulis Bu. ya. Kak Redita tulis ya pertanyaannya ya. Ya, Bu. Oke. Siapa aja tadi? Intan? Aku. Intan, Frerza, siapa ini? Natasha, Bu. Mega, Bu. Widya, Bu. Natasha, Bu. Bu, selamat, Bu. Ya, biar Kak Redita yang pilih ya. Kak Redita moderatornya. Aduh, nggak kepilih lah ini. Intan itu. Selamat Gunawan ya. Saudara Intan, boleh? Saya ingin bertanya mengenai penjatuhan pidana korupsi. Itu terdakwa yang berhak dia mengembalikan. Maaf Intan, nggak jelas suaranya. Suara Intan putus-putus deh. Sabar Bu. Bertanya mengenai putus-putus nggak Bu? Iya masih putus-putus. Coba yang lain yang masih aktif audionya tolong mute dulu. Iya, berisik. Saya ingin bertanya mengenai penjatuhan pidana korupsi. Jika terdakwa yang bersalah, kemudian dia mengembalikan kerugian uang negara,
Dapatkah diputus dengan hukuman pidana tambahan saja dan menghapus pidana pokoknya? Jika bisa, apakah alasan dan dasar hukumnya? Terima kasih. Maaf, Intan, boleh ulang? Aku ketik aja ya. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Natasha. Natasha? Ya. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, jika ada pelaku korupsi, maka orang tersebut akan ditangkap lalu dihukum, ya kan? Tetapi yang kita lihat sekarang ini, kenapa sih kasus korupsi masih aja selalu ada? Apakah karena petugas hukum yang terlalu ringan memberikan hukuman? Jika iya, menurut kalian hukuman seperti apa yang bisa membuat efek jerah bagi para koruptor-koruptor tersebut yang bisa diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Mega. Ya, silakan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, pertanyaannya, upaya seperti apa yang dimaksud agar masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi? Upaya seperti apa? Upaya seperti apa yang dimaksud agar masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi? Baik, terima kasih. Cukup? Gimana Kak Redita? Siapa lagi? Saya. Siapa? Selamat Gunawan. Ya, boleh. Seberat apakah tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan dan apakah peluang untuk bekerja kembali bagi yang dipidana? Apakah ada peluang untuk bekerja? Boleh ulang? Seberat apakah tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan? Dan adakah peluang untuk bekerja kembali untuk tindak pidana korupsi itu? Sekian dari saya. Terima kasih. Kak Redita, mau berapa orang yang mau diterima pertanyaannya? Sudah cukup, Bu. 4 ya. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat terpilih untuk bertanya, mohon didengarkan pertanyaan yang tadi, kayak Frerja tadi, mungkin bisa nanti menambahi. Ya, jadi tetap bisa dapat nilai. Ya, silakan kelompok 4 dicari jawabannya. Iya, Bu. Kak Regita, itu pertanyaan Intan udah di chat. Iya, udah. Bu, nggak ada sesi kedua buat nanya, Bu. Yang bertanya siapa tadi? Frerja ya?
Saya serahkan hak mutlak ini kepada moderator ya. Jadi Karedita adalah moderator, jadi Karedita yang menentukan. Kata dia tadi sudah cukup untuk pertanyaan, tapi tetap kita buka. Jadi Frerja tadi kalau nggak sempat nanya, mungkin bisa ini membantu jawab untuk kelompok 4. Ya. Kelompok 4 mau dikasih waktu berapa lama ini untuk cari jawaban? Karedita harusnya ngomong, berikan kami waktu umpamanya 10 menit gitu untuk menjawab atau 5 menit untuk mencari jawaban. Iya, Bu. 10 menit ya, Bu. 10 menit. Ya, jangan lama-lama. Ya. Iya, Bu. Teman-temannya tolong dihubungin, tolong untuk kelompok 4 tolong dibantu ya. Maaf Pak, yang pertanyaan nomor 2 tadi siapa? Yang kenapa saat ini kasus korupsi masih ada dan hukum apa yang dapat dilakukan supaya koruptor dapat jerah? Iya, itu saya. Natasha. Kak Putri Natasha ya? Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Putri Natasha. Berarti ada 2 pertanyaan ya Kak dalam satu soal. Satu pertanyaan. Yang pertama, kenapa saat ini kasus korupsi masih ada? Yang kedua, hukum apa yang dapat dilakukan supaya koruptor dapat jerah? Gitu ya Kak? Iya, iya. Yang pertama, kenapa saat ini kasus korupsi masih ada? Karena korupsi masih merajalela hingga sekarang disebabkan oleh aparat hukum yang tidak kompeten meski undang-undang tentang korupsi sudah ada. Namun, jika aparat hukumnya tidak tegas dan mudah disuap itu sama saja. Selain itu, juga disebabkan kemiskinan di Indonesia dan pendidikan. Yang keduanya, hukuman yang dapat dilakukan untuk yang melakukan korupsi.
Iya, kira-kira hukuman apa yang buat koruptor itu jera dan nggak akan melakukan korupsi lagi, atau menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang mungkin sudah berniat untuk korupsi? Karena masih terlihat hukum di Indonesia masih sangat ini ya, tumpul di atas, dia runcingnya di bawah gitu, tajam ke bawah gitu. Kira-kira hukuman apa yang bisa buat jera ya, gitu kira-kira Bang Farhan? Hukuman yang dapat supaya koruptor jera. Ini saya ambil 4 contoh. Pemerintah dapat melakukan hukuman mati kepada yang melakukan korupsi, dan penjara seumur hidup, sama denda sebanyak uang yang para korupsi itu saya ulang aja ya Kak. Hukuman mati, penjara seumur hidup, denda uang yang banyak dimakan, sama hukuman mati yang dapat dilakukan supaya koruptor jera. Tapi sayangnya hukuman ini belum dilakukan sampai sekarang. Makanya koruptor masih ada sampai sekarang. Gimana Kak Putri Natasha? Ya udah Bu, udah paham. Sudah paham ya? Atau ada yang mau ada teman-teman yang mau menambahkan dari jawaban Bang Farhan Diva? Bu, saya Bu. Silahkan, Frerja. Tadi dibilang si Farhan bahwa yang poin pertama itu tindak pidana korupsi di Indonesia kenapa masih ada itu karena oknumnya masih mau disuap gitu. Bukankah korupsi itu terjadi dimulai dari diri sendiri, Bu? Misalnya dalam diri kita itu masih kurangnya kehidupan kita, perekonomian kita itu, gaya hidup kita itu tinggi gitu, yang mengakibatkan korupsi itu ada. Jadi ibaratnya korupsi itu datang berawal mulanya itu dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang aparat yang disogok atau sebagainya, mungkin itu efek dari korupsi tersebut. Tapi kalau misalnya menurut saya, korupsi itu dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi kenapa sih dia mau melakukan korupsi? Kenapa sih dia mau ngambil ahli yang seharusnya itu tidak bagian dari dia gitu. Jadi kan korupsi ini dimulai dari dirinya sendiri gitu, Bu. Itu saja Bu yang saya tambahkan. Ya, baik Bang Frerza. Makasih atas tambahannya. Iya benar ya. Yang dikatakan Bang Farhan tadi juga memang sebenarnya ada benarnya, benar juga sih. Cuma kita memang memulai untuk mengatasi ini. Saya tambahkan Kak Putri Natasha ya, boleh ya? Kalau kita berbicara tentang tindak pidana korupsi, maka Ya, kita Bu. berbicara tentang diri sendiri dulu gitu. Memang harus bermula dari diri sendiri. Sebenarnya kalau sekiranya kita kaya, katakan kaya ya, kaya mental kah, kaya harta kah, kaya ekonomi kah, dan gaya hidup kita juga nggak glamor, kita nggak ada itu keterpaksaan harus melakukan sesuatu yang dilarang atau merugikan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya tindak pidana korupsi. Nah, tapi kenyataannya Indonesia ini masih negara berkembang, rakyatnya juga masih banyak di bawah garis kemiskinan, atau bahkan yang kaya juga merasa belum terlalu kaya. Karena saya melihat Indonesia ini adalah gengsi hidupnya yang sangat tinggi, apalagi Kota Medan.
Medan ini gengsi banget loh gaya hidupnya. Kalian ngerasa nggak kalau Medan itu di atas rata-rata untuk gaya hidup dibanding dari Jawa atau Jakarta malah? Kalau Jakarta itu negara ibu kota, ibu kotanya negara gitu, tapi tetap aja tingkat kegengsian atau yang kita katakan gengsi lah ya, Medan itu tinggi sekali. Saya mau cerita sedikit. Saya punya teman, dia bekerja di waktu itu saya masih zaman kuliah ya, kuliah tingkat akhir. Dia bekerja di suatu Bank Mandiri. Bank Mandiri itu yang di ini dekat di Lapangan Merdeka. Bank Mandirinya gede kan ya. Dan dia di situ nggak tanggung-tanggung loh jabatannya. Dia situ kepala cabang Bank Mandiri tersebut. Waktu itu dia pakai HP, dulu kan masih poliponik ya, belum Android ya. Pakai HP yang belum poliponik juga gitu. Jadi selalu diejek itu. Waduh gila. Kalau di Medan ya, kalau di Medan kan, waduh gila. Kepala cabangnya aja belum pakai handphone yang ini. Nah dibilanglah enggak. Karena bagian kalau di Medan melihat itu bagian dari wibawa. Menjaga penampilan, pakaian brand yang dipakai itu katanya menjaga wibawa sama barang-barang yang dipakai. Kalau teman saya mengatakan, tepatnya itu apa ya? Katakan abang lah ya. Abang saya mengatakan bahwasannya handphone itu hanya sebatas untuk komunikasi. Waktu dia kerja di Jakarta juga orang nggak ini tuh nggak sampai ngebahas kenapa HP dia jelek, kenapa baju dia biasa aja gitu. Ini abang sepupu saya mengatakan seperti itu. Iya, karena memang gengsinya di Medan seperti itu gaya hidup ya. Sebenarnya kayak gaya hidupnya di Medan mungkin lebih tinggi daripada kota-kota lain. Sampai pada akhirnya membuat kita yang tinggal di Medan mau nggak mau mengikuti ritme gaya hidup yang ada di kota Medan. Nggak ada duit, akhirnya apa yang dilakuin? Tindak pidana korupsi. Bu, tapi yang kaya tetap aja korupsi. Iya, karena ngerasa gaya hidupnya masih kurang aja. Kalau sekiranya kita mau lihat ke atas terus, pasti kan banyak ya yang di atas kita. Seperti kata Bang Ferja memang, tindak pidana korupsi itu memang harus mulai dari diri sendiri. Nah, salah satu yang dikatakan Bang Farhan tadi, karena masih ada yang mau disuap, masih ada yang mau disogok, ini gara-gara apa? Karena memang hukum di Indonesia sendiri belum duduk untuk tindak pidana korupsi. Hanya sebatas penjara. Hanya sebatas mengganti kerugian. Indonesia, lagi-lagi karena memikirkan namanya hak hajasi manusia, mereka memikirkan apakah pantas koruptor untuk dihukum mati kalau kita berbicara HAM. Apakah ini tidak melanggar HAM? Aduh, banyak sekali karena negara demokrasi ya, terlalu banyak yang didengarkan sampai akhirnya hukumnya sendiri nggak duduk. Makanya koruptor tetap aja bertambah bukan berkurang. Kalau di Cina sendiri, kalian tahu kalau sekiranya kalian nanti bisa baca-baca, itu di Cina sendiri melakukan namanya tembak, hukuman tembak untuk keluarga pelaku koruptor. Bukan koruptornya saja, tapi keluarganya termasuk. Istrinya, anaknya tetap ditembak, tembak mati. Ya, mungkin itu tambahannya ya. Sudah dijawab sama Bang Farhan dan sudah ditambahkan juga luar biasa sama Bang Ferza. Ya, Kak Putri Natasha ya. Ya Bu, makasih jawabannya. Ya, kembali kepada Kak Redita. Ayo Kak Redita, selanjutnya siapa? Saya Bu, saya mau menjawab pertanyaan Intan Bu. Oke, silakan Andre. Pertanyaannya kan tadi mengenai penjatuhan pidana korupsi ke terdakwa yang bersalah kemudian dia mengembalikan kerugian negara. Apa dapat diputus dengan hukuman pidana tambahan saja dan menghapus pidana pokoknya? Jawabannya, dalam hal terdakwa tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa disertai adanya alasan penghapus pidana. Maka pidana pokok akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan hanya bersifat opsional. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara ini hanya dapat menjadi faktor yang meringankan. Dengan catatan dan dalam konteks
apabila tindak pidana korupsi tersebut sudah diproses secara hukum. Apakah bisa diterima jawabannya? Bagaimana Kak Intan? Apakah Kan jawabannya bisa diterima? pertanyaannya kan nggak cuma itu, dasar hukumnya itu dari mana? Gitu. Dasar hukumnya? Maksudnya? Ini Seperti- kan kalau cobalah baca pertanyaan. Ya, jika bisa apa alasan dan dasar hukumnya? Dasar hukumnya. Gimana Bang Andre? Bentar, Bu. Dasar hukum. Itu dasar hukumnya itu diambil dari ketentuan dari pasal 4 UUD Tipikor yang berbunyi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Bagaimana Kak Intan? Oke Bu, terima kasih Andre. Ya, baik. Ada teman-teman yang ingin menambahkan? Maaf Kak, untuk Kak Intan, itu kan Kakak nanya jika bisa dan apa alasan dasar hukumnya. Sayangnya pengembalian dana kerugian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapuskan tindak pidana suatu korupsi. Jadinya ya tidak bisa dibalikan Kak, tetap para koruptor itu tetap dihukum sesuai apa yang dibuatnya. Jadi tidak ada dasar hukumnya Kak. Tadi kata Andre kok ada? Yang benar yang mana? Ya, dasar yang dibacakan Andre tadi adalah dasar hukum untuk nggak bisa menggantikan hukuman pidana itu dengan uang. Ya, ini langsung saya tambahin aja ya. Jadi kalau semuanya koruptor sudah terbukti bersalah, pertanyaan tadi kira-kira bisa nggak digantikan dengan uang, dengan hukuman gitu ya Kak Intan ya? Jawabannya nggak bisa. Kalau semua itu bisa dilakukan, waduh koruptor makin nggak apa-apa lah, korupsi aja lah. Nanti begitu ketangkap saya balikin aja uangnya gitu. Terus saya nggak ditahan, nggak bisa. Jadi memang tetap kalau koruptor sudah terbukti dia bersalah, dia tetap akan dihukum dan tetap akan mengembalikan dana-dana yang dia pakai. Ada ketentuannya. Nah, salah satu itu yang dikatakan dasar hukum yang dikatakan Andre tadi adalah dasar hukum yang mengatakan bahwasannya tidak bisa diganti dengan uang. Tetap akan diberlakukan tentang hukuman yang ada. Nanti ini saya coba share screen ya. Kakak, nanti di situ nanti ada namanya putusan atau peraturan Mahkamah Agung tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Koruptor itu tetap mengganti dana
dana-dana atau uang-uang yang dia pakai sampai dan segala macam, tapi tidak bisa mengurangi, maksudnya tidak bisa menghapuskan hukuman dia. Itu ya. Jadi ini coba saya share screen sebentar, mana dia tadi? Soalnya banyak nih. Nah, di sini. Nah, Kakak kelihatan Kak? Kelihatan Kak Intan? Kelihatan, Bu. Ya, Peraturan Mahkamah Agung tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bab 1, dasar penentuan uang pengganti apa aja, ada pasal 1 sampai pasal berapa nih di bawah nih. Banyak, pasal 3. Bab kedua, penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Jadi tetap ada uang pengganti dan tetap dikenakan pidana, maksudnya tetap dihitung penjara dan segala macam ya. Jadi uang pengganti walaupun kita bayar sebesar-besarnya tetap tidak bisa menghapuskan tindak pidana atau memenjarakan si koruptor tadi. Nah, ini pedoman penentuan besaran penjara pengganti. Nah, ini nanti bisa Kakak baca-baca di sini karena kalau mau kita baca satu persatu ini banyak sekali ya Kakak ya. Gimana Kak Putri Kak Intan? Sorry Kak. Baik, Bu. Iya, terima kasih. Oke. Kembali lagi, ini Kak Redita mana ini moderatornya ini? Kembali lagi ke kelompok 4, sudah 2 pertanyaan yang dijawab, ada berapa lagi yang belum dijawab? Ada 3 apa 2 lagi ya? 3 lagi ya? 2. 2 ya? Oke, lanjut Kak Redita, pertanyaan siapa yang mau dijawab dengan siapa ya? Pertanyaan dari Mega, Bu. Suara Kak Redita nggak kedengeran. Pertanyaan dari Mega, Bu. Oke, pertanyaan dari Mega, siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Suara Kak Redita tolong ininya ya, audionya mungkin lebih dekat lagi ya, biar kedengeran. Pertanyaan dari Mega tadi, dalam Undang-Undang 33 tahun 1999, pemberantasan tindak pidana korupsi. Kak Mega, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran, suaranya pelan banget. Dalam Undang-Undang 33 tahun 1999, pemberantasan tindak pidana korupsi masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan korupsi. Pertanyaannya, upaya seperti apa yang dimaksud agar masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jujur dan tindakan yang mengenai pencegahan dalam peraturan pemerintah untuk mencegah adanya korupsi. Bagaimana, Mega? Nggak dengar, sumpah. Nggak kedengaran, putus-putus. Iya, Kak Redita suaranya nggak kedengaran, Dek. Beneran, saya nggak bohong deh. Ini dengar, Bu? Ini baru dengar. Ini namanya baru suara. Tadi kayak ini, kayak bisik-bisik. Saya ulang ya, Bu ya. Pertanyaan dari Mega, dalam Undang-Undang 33 tahun 1999, pemberantasan tindak pidana korupsi masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan korupsi. Pertanyaannya, upaya seperti apa yang dimaksud agar masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi? Masyarakat dapat memperoleh informasi yang jujur dan tindakan yang mengenai pencegahan dalam peraturan pemerintah untuk mencegah adanya korupsi. Bagaimana, Mega? Upaya contohnya seperti apa gitu? Gimana ya bilangnya? Upaya Maaf, masyarakat. Kak, biar saya bantu jawaban dari Kak Redita. Tadi kan Kakak nanya, upaya seperti apa yang dimaksud agar masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi.
peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk mencari suatu informasi tentang suatu tindak pidana korupsi dan dapat menyampaikan saran dan pendapat terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Boleh menyanggah? Ya, silakan. Tadi dibilang si Farhan bahwasannya masyarakat itu harus mencari informasi gitu kan. Jadi apakah bisa masyarakat ini mencari informasi itu gimana tadi? Coba boleh diulang, boleh diulang. Bang Farhan. Bu izin Bu, boleh diulang Bu yang bilang si Farhan tadi Bu. Ya, Bang Farhan boleh diulang tadi jawabannya Bang Farhan. Tadi kan Kak Mega nanya peran masyarakat dalam upaya pencegahan. Nah, jadi peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan mencari suatu informasi tentang tindak pidana korupsi dan masyarakat dapat menyampaikan secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, terima kasih. Jadi masyarakat ini kita harus mencari informasi ya kan, informasi mengenai korupsi gini. Apakah saran dan masyarakat selama ini bisa didengar oleh pemerintah? Bahkan pemerintah masih ada melakukan korupsi. Jadi jika kalau misalnya masyarakat harus nyari informasi lah, tempat untuk jadi saran dan atau gimana, tapi masih aja kok maksud saya masih ada kok pemerintah yang masih melakukan korupsi. Jadi kan nggak ada gunanya masyarakat itu nyari informasi apalagi ngasih saran gitu. Bagaimana kelompok 4? Iya Bang, tapi kan saya menjawab apa yang ditanya Kak Mega. Jadi itulah upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Iya, saya tahu Farhan menjawab dari si Mega. Saya kan cuman menyanggah. Apakah boleh jika masyarakat nyari informasi itu, apakah didengar selama ini? Kan tidak gitu kan. Jadi apa gunanya masyarakat nyari informasi apalagi memberi saran bahwasanya korupsi itu masih ada sampai sekarang. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang mau menambahkan jawaban? Ayo, seru nih. Tanya pemerintah aja nanti. Siapa Ya kalau gitu bagus, nggak usah dipelajari lah Bang. Oke ya, jadi begini. Perasaan saya ini pertanyaan juga sudah ada dibahas waktu pertama kali kelompok 1 presentasi ya, kelompok 1 ya presentasi tentang peran masyarakat di dalam peran masyarakat dalam tindak pidana korupsi ini itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Nah, salah satunya Jokowi kemarin kan saya sudah ada bacakan ya, Jokowi itu sudah mengikut sertakan masyarakat berperan di situ. Jadi nanti kayak ada seperti reward yang dikasihkan Jokowi, yang diberikan Jokowi. Nanti kalian coba searching di Google, kira-kira kalau kalian membocorkan informasi, oh ternyata Bu, contoh nih Frerza nih, di tempat di mana yang Frerza tahu, dengar-dengar nih, oh bakal ada tindak pidana korupsi, oh ternyata udah terjadi dan oh iya ini ada, oh ternyata setelah Frerza selidiki dan pelajari, oh iya ini salah satu tentang tindak pidana korupsi. Nah, Frerza mengadukan hal ini.
atau memberikan informasi hal ini kepada orang, ya bisa saja ke KPK, pasti KPK akan menindaklanjuti. Atau kalau enggak ke KPK, ke ICW. ICW ini berperan penting dalam pemberantasan koruptor, karena kalau sekira kita debat koruptor pasti ICW ya. Nah di dalam materi tadi ada itu ICW. Kalau sekiranya mau menggiring opini ini, setidaknya kita memberikan informasi gitu. Di mana abang tahu? Tapi kalau hal yang mendasar supaya tindak pidana korupsi ini apa peran masyarakat? Salah satunya adalah kenapa sekarang mata kuliah pendidikan anti korupsi menjadi mata kuliah wajib untuk semua jurusan. Karena itu, ini salah satu bagian dari peran masyarakat, peran mahasiswa, peran generasi muda, peran generasi milenial seperti sekarang, seperti kalian sekarang. Ya, jadi kedepannya berarti tadi salah lah Bu, ada yang bilang kalau kita itu suruh nanya pemerintah, berarti salah ya kan? Kita tidak mencari, kalau dibilang suruh nanya pemerintah, itu nanti jawabannya bahkan panjang kali lebar. Ya, jadi kalau kalian, jadi gini, kalian bisa searching di Google, kalian akan diuntungkan jika sepertinya Presiden akan memberikan reward kepada kalian jika kalian itu membantu memberikan informasi terjadinya tindak pidana korupsi. Di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga waktu kelompok 1 yang presentasi deh, kayaknya saya sudah omongin itu ke kalian. Ya, Kak Mega ya, gimana Kak Mega? Baik Bu, terima kasih. Kenapa senyum-senyum Kak Mega? Aduh, manis sekali senyumnya. Oke, lanjut Kak Redita. Siapa lagi yang mau dijawab pertanyaannya? Pertanyaan Gunawan, Bu. Dijawab sama Andre. Boleh, pertanyaan dari Gunawan. Ya Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Gunawan Bu. Ya, laksanakan Andre. Pertanyaannya tadi seberat apakah tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan kan Gunawan? Ya Bang. Jawabannya itu akan dipidana penjara, hukuman mati. Dan apakah ada peluang untuk bekerja kembali bagi yang dipidana? Nggak bakal ada lagi peluang untuk dia bekerja kembali. Karena dia kan udah pernah melakukan kayak korupsi gitu. Jadi nggak bakal diapain lagi, dipercaya lagi gitu. Coba sebutin. Tapi ada loh Bang yang beberapa itu Bang. Pemerintah. Apa? Satu dulu ngomong. Ya Gunawan. Kan ada yang di pemerintah. Itu kan hukumnya paling 3 tahun ataupun 2 tahun kan diringankan. Itu kenapa bisa kembali bekerja coba? Kembali apa bekerja. Pendapat Abang? Kembali bekerja. Ya, kebanyakan bisa dapat kembali bekerja walaupun udah melakukan tindak korupsi itu, tindak pidana. Dia gimana ya? Nggak, setahu aku sih nggak bakal gitu loh, nggak bakal ada lagi itu kesempatan dia buat bekerja lagi. Boleh Bang Radya nambahkan? Boleh, siapa yang mau menambahkan? Silakan. Untuk masalah pekerjaannya Bang. Gimana? Halo, siapa yang mau menambahkan atau menyangga atau gimana? Ayo, silakan. Farhan Bu. Ya, untuk Farhan. masalah pekerjaan yang tadi. Untuk masalah dapat diterima itu ada, tapi peluangnya sedikit Bu. Sedikit cuman peluangnya. Oh gitu ya. Kalau karena begini. Apa karena ada orang dalam itu Bang? Bisa jadi lah Bang. That's right. That's right. That's the point ya. Langsung poinnya Bang Gunawan ya. Iya, jadi karena kalau kita melihat, kalau sekiranya kalian nonton berita nih, kalian bakalan tahu Emir Muiz.
Siapa itu Emir Muiz? Mantan koruptor yang menjadi komisaris BUMN. Ini ya terjadi Bu di Indonesia, terjadi mantan koruptor menjadi pejabat, terjadi. Coba cari jalannya. Karena apa gitu? Ya memang kita nggak susah ya menghapuskan KKN dari Indonesia ini susah ya. Apa itu KKN? Kolusi, korupsi, dan nepotisme, Bu. Iya. Salah satunya kalau sekiranya ada orang dalam kayak dikatakan tadi sama Bang Gunawan, apa itu masuk di mana itu? Kolusi, nepotisme. Nepotisme. Ya jadi memang susah memang kalau sekiranya dibilang mantan koruptor nggak bisa bekerja, nggak juga tuh di Indonesia banyak mantan koruptor yang masih bekerja, bahkan masih menjabat sampai dengan sekarang. Atau dia akan terpilih katakan 5 tahun ke depan menjadi pejabat. Who knows? Karena yang saat ini bertahta mungkin adalah teman dekat dia dulu, dikasih jalan lah. Seperti kata Bang Gunawan tadi, ada orang dalam. Susah, itu seperti saya katakan, susah menghapuskan KKN dari Indonesia. Sebenarnya, sejatinya harusnya seperti yang dikatakan Bang Andre, kalau sekiranya sudah terbukti untuk dia terbukti menjadi koruptor, sudah dijatuhin hukuman, mengganti rugi dan segala macam, jangan dikasih peluang lagi gitu, apalagi menjabat, karena lagi-lagi dia akan menyalahgunakan jabatannya atau mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. Sejatinya seperti itu. Tapi di Indonesia belum sejati. Begitu ya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya ini? Gimana tadi? Siapa tadi yang bertanya? Bang Gunawan, gimana tadi Bang? Sudah? Sudah jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Apakah semua pertanyaan sudah dijawab? Terima kasih, Bu. Kelompok 4 pertanyaannya sudah dijawab semua? Sudah, Bu. Sudah. Sepertinya sudah, Bu. Sepertinya sudah. Gimana? Mau kita tambah satu pertanyaan lagi atau kita cukupkan sampai di sini? Kak Redita, moderatornya? Cukup aja, Bu. Cukup aja, Bu, biar jangan banyak tanya lagi orang gitu ya. Oke ya. Untuk Kak Redita, mohon bantuannya dibuat di dokumen ya. Nggak usah, jangan diketik di WA. Jadi siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, terus siapa yang menyanggah atau siapa yang menambahi pertanyaan. Bang Frerja. Nah, kali ini yang masuk untuk menyanggah dan menambahin pertanyaan cuma Bang Frerja. Saya nggak tahu deh, kayaknya minggu kemarin kalian diskusinya seru ya katanya ya. Alhamdulillah, Bu. Iya ya. Nah, minggu ini kok Bang Frerja doang nih, yang lain kemana ini? Minggu kemarin debat, Bu, jadi seru, aktif semua gitu. Iya, kenapa nggak dibuat debat semua, dibuat juga debat hari ini gitu? Nggak tahu, Bu, saya kenapa. Kenapa gitu? Padahal masih banyak yang pengen saya korek-korek. Oke, minggu depan, kayaknya minggu depan kalian sudah mulai turun ke lapangan ya untuk mengadakan pengamatan ya? Ke ini ya, pengadilan tipikor ya? Iya, kalian turun. Jadi di RPS kita itu nanti kalian akan turun ke lapangan untuk meneliti atau kalian menghadiri sidang tipikor, tindak pidana korupsi. Ya, itu yang coba cek RPS, saya sudah ada bagikan RPS kan ya. Buat minggu depan. Jadi ini kan kelompok 4 kelompok terakhir ya, Kak Redita ya, Bang Andre ya? Iya, Bu, kelompok terakhir, Bu. Nah, kelompok terakhir. Berarti minggu depan kalian sudah turun ke lapangan itu untuk mengamati, jadi nanti ada kayak pengadilan tipikor kayak gitu, kalian datang kira-kira kasus apa ini tentang tindak pidana korupsi. Itu. Jadi kalian boleh turun ke lapangan, mau di mana kalian turun itu boleh. Umpamanya kalau yang daerah Binjai boleh, yang Medan boleh gitu ya. Di situ. Jadi minggu depan ya, Bu? Minggu depan, ya. Mesti korupsi aja, Bu. Iya dong. Masa Ini berkelompok apa sendiri, Bu? Kelompok, Ya, Bu, kelompok. itu berkelompok itu sendiri, Bu. Tetap kelompok ya. Sama yang ini.
Kelompoknya sama yang ini? Iya, kelompoknya sama. Biar jangan ribet, buat kelompok lagi, kelompoknya tetap sama ya. Ya, tetap Oke, Bu. masalah korupsi yang dihadiri. Masa kalian pendidikan anti korupsi yang mau didatengin sidang perceraian? Kan nggak linear ya. Nggak pas gitu ya. Udah Ya lain. kan? Oke. Jadi gimana Bu sama yang orang-orang Jawa itu Bu? Maksudnya orang-orang Jawa gimana yang di kampung? Enggak, di luar Medan gitu. Daerah Iya, Bu, luar Tasyantel, Medan, Bu. Tasibikalang gitu Bu. Virtual. Boleh kalau sekiranya kalian mau itu boleh gitu. Atau kalau sekiranya teman-teman umpamanya yang di Kisaran, di Ranto atau yang di Siantar, mana tahu juga ada sidang-sidang tipikor yang ada, mereka datengin ke sana. Jadi nanti share bahan yang ada. Jadi umpamanya saling berbagi lah ya kalian per kelompok. Kira-kira siapa yang bisa menghadirkan langsung karena aku udah bisa menghadirkan. Nanti kira-kira nggak boleh ya kita ambil gambar ya di dalam ya. Maksudnya nggak boleh rekam ya kayaknya ya. Dokumentasi. Iya, maksudnya dokumentasi kalian bisa sih foto di depan pengadilan tipikor ya. Cuma maksudnya kalau di dalam nggak mungkin boleh direkam kayaknya ya, nggak boleh ya, dilarang ya nanti. Pelajarannya nggak boleh mungkin Bu. Iya, kayaknya nanti kalian bakalan kena pidana pula gara-gara mata kuliah pendidikan anti korupsi kalian masuk penjara ya kan. Astagfirullah. Panggil ibunya langsung nih. Oke lah ya. Bagaimana mekanisme untuk minggu depan kita omongin lagi. Karena saya akan ngomong dulu ke koordinator kita, dosen koordinatornya. Karena RPS dia yang susun. Apakah ini ada surat resmi dari kampus? Apakah mahasiswa boleh datang langsung ke pengadilan tipikor? Ya. Ya, Oke Bu. ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Sebelum kalian keluar, mohon untuk absensi melalui via chat, nama dan NPM-nya. Ya, sekarang.